Ya, selamat datang di mata kuliah pemrograman sistem. Pada modul kali ini kita akan membahas materi mengenai make, stdio, prox, dan limit. Jadi nanti kita akan membahas beberapa terminologi-terminologi yang berhubungan dengan make dan bagaimana proses creation. Lalu pada kernel, batasan-batasan yang dimiliki kernel itu sebesar apa. Nanti kita akan bahas satu persatu pada modul ini. Ya, jadi nanti kita akan melihat bagaimana suatu proses di-create, kita visit kembali walaupun kalian mungkin sudah pernah membahas ini di perkuliahan operating system, nanti kita akan bahas lagi dan kita coba refresh lagi. Lalu kita akan melihat bagaimana layanan-layanan yang di-provide oleh kernel agar si aplikasi bisa berjalan dengan baik. Oke, yang pertama kita akan coba membahas sedikit tentang make ya. Jadi pada sebelumnya kita sudah membahas mengenai memori dan user groups ya. Jadi sebelumnya kita melihat bagaimana mapping dari suatu memori ketika aplikasi sedang berjalan. Nah, pada saat ini di modul ini kita akan coba untuk membahas mengenai make ya. Jadi di sini ada yang mau dibahas, ada make, I/O buffering, shell. Jadi kalau kita lihat memang di sini ada beberapa hal-hal yang memang Unix base ya. Jadi make itu biasanya memang digunakan di Unix ya. Jadi digunakan untuk mempermudah kita agar kita bisa melakukan kompilasi atau konfigurasi terhadap suatu source code. Sehingga ketika orang menerima source code kita dapat dengan mudah mengetikkan make untuk melakukan building code kita. Jadi melakukan kompilasi dari library yang sudah ada, baik itu share library atau dynamic library. Oke, kalau kita lihat ya, jadi di sini make itu merupakan suatu utility yang digunakan untuk melakukan maintenance terhadap grup dari suatu program ya. Definisi singkatnya adalah atau kegunaannya adalah kita bisa melakukan make, lalu kita bisa melakukan kompilasi terhadap seluruh konfigurasi yang sudah di-define di dalam make tersebut. Ya, jadi biasanya memang digunakan untuk aplikasi yang source code-nya cukup banyak sehingga user dapat dengan mudah untuk melakukan kompilasi terhadap program tersebut. Ya. Nah, di sini dibilang ya make dapat memangkas waktu ya, baik itu mengetikkan atau recompile ya. Jadi pada saat kalian mencoba source code dari buku referensi, kita juga melakukan make file ya. Jadi kita lihat apakah di dalam folder tersebut ada yang namanya make file ya. Jadi kalau ada namanya make file berarti kita bisa lihat di situ source code ini bisa dikompilasi secara mudah, atau kita tinggal mengetikkan make, dia akan membaca make file yang ada di dalam folder tersebut ya. Ini untuk distribusi dari software ya. Jadi ketika saya punya software dan agar kalian dapat dengan mudah untuk melakukan kompilasi dan menjalankan programnya di tempat kalian ya, kalian tinggal mengetikkan make tersebut. Misalnya kalian git clone dari GitHub, lalu di situ ada make file yang sudah dikonfigurasi, lalu kalian tinggal mengetikkan make atau make install sesuai dengan konfigurasi yang ada di dalam make file tersebut. Nah, jadi komponen-komponen dari make ya, seperti kita tahu bahwa di sini ada seperti pakem atau prinsip yang digunakan ya. Jadi ada targetnya, ada dependency listnya ya. Jadi ada dependency list di sini. Lalu di sini juga ada dependency list yang kedua. Jadi ini target yang pertama, ini target yang kedua. Tergantung kita mau mendefinisikan target pertama apa, target kedua apa. Lalu di sini kalian harus hati-hati bahwa setelah kita mendefine target dan dependensinya, kita meletakkan yang namanya tab
ya. Misalnya kalian copy paste code dari mana gitu, kadang tab delimiternya itu tidak sesuai, makanya kita harus rewrite tabnya tersebut. Lalu di sini ada command line-nya, command line yang pertama. Jadi ketika kita memanggil target ini, command line yang dieksekusi itu apa saja. Ketika kita memanggil command line yang target kedua, ya maka nanti dia akan mengeksekusi command yang kita definisikan di command list yang kedua. Nah, ini salah satu contohnya. Jadi di sini kita tidak mendalami Makefile secara utuh ya, tapi paling enggak kalian punya gambaran tersendiri bagaimana suatu source code bisa dilakukan kompilasi di dalam suatu sistem operasi, atau kita dapat dengan mudah melakukan kompilasi program kita setelah kita melakukan konfigurasi terhadap file Makefile ini. Nah, di sini kalau kita lihat ada proc ya, terus titik 2 targetnya adalah proc. Library dependensi yang berhubungan dengan ini apa saja? Ada main.o, ada routines.o. Lalu command prompt atau bisa dibilang yang mau dieksekusi untuk melakukan kompilasi itu apa? Di sini cc min-o, proc, main.o, dan routines.o. Nah, setiap komen itu diawali dengan tab ya. Jadi jangan lupa bahwa sebelum cc ini diawali dengan tab. Ya, jadi sebelum komen, kalau yang di atas ini adalah dependensinya, yang ini adalah targetnya. Nah, ini ada beberapa yang lebih kompleks lagi. Jadi di sini filesnya sudah didefinisikan, objects-nya juga sudah didefinisikan. Jadi di awal-awal itu sudah ada variabel-variabel yang berperan sebagai penyimpan dari entah itu libraries-nya, entah itu objeknya, entah itu flag-nya, ya entah itu direktorinya, installation direktorinya. Di sini sudah di-define dengan baik. Nah, di sini ketika kita menggunakan atau menginisialisasi, di sini ada proc misalnya. Ya, dia mendefine cc. Cc kita gunakan di sini adalah untuk melakukan kompilasi. Terus di sini ada C flag misalnya. C flag di sini sudah didefine sebagai -g. Terus ada objects, objs di sini sudah didefine sebagai main.o dan routines.o. Terus ada libs di sini min-lm. Jadi artinya di sini mungkin lebih rapih ya, karena semuanya sudah didefine di awal, sehingga pada saat mendefinisikan di dalam Makefile-nya itu di dalam di sini target, di sini dependensi, dan yang di sini adalah command list-nya itu jauh lebih mudah. Lalu di sini ada dia mendefine target-target lain, misalnya clean up ya. Biasanya kalau kita menggunakan Makefile, dia programmernya menyediakan namanya clean. Clean itu untuk membersihkan objek-objek yang sudah dikompil sebelumnya. Jadi semacam kita menghapus ya. Jadi di sini rm_.o. Jadi objek-objek yang sudah tercreate itu dihapus. Ya, artinya kita mau melakukan kompilasi baru lagi. Terus ada install di sini, terus ada print. Jadi ketika kita menggunakan Makefile ini, kita akan dapat dengan mudah melakukan kompilasi. Jadi ketika ada sesuatu yang bisa kita pakai, jadi ketika kita menggunakan Makefile, ketika kita ketikkan make, maka dia akan melakukan kompilasi terhadap seluruh source code. Ketika kita akan kita sudah merubah source code kita lagi, misalnya ada modifikasi, maka dia akan mengulang kembali untuk melakukan kompilasi code kita. Tapi kalau kita tidak merubah apapun di dalam source code kita, maka si Makefile ini tidak melakukan kompilasi ulang. Ya, jadi cukup efisien. Jadi ketika kita tidak melakukan apa-apa terhadap code kita dan tidak memodifikasi, maka dia tetap mengambil objek yang sudah dikompil sebelumnya jika sudah dikompil. Kalau belum, dia akan melakukan kompilasi.
Ya, jadi ada beberapa option ya. Jadi tadi yang saya bilang ketika tidak ada yang baru, ya artinya source code-nya itu tidak terlalu baru, maka dia tidak melakukan kompilasi. Tapi kalau baru diedit, ya maka dia akan melakukan kompilasi. Oke, nah di sini ada beberapa tutorial-tutorial mengenai Make ya. Mungkin saya akan ambil satu contoh ya tutorial dari yang Make tutorial dari CS Colby. Ini cukup bagus karena tutorialnya mulai dari yang paling simple sampai yang paling advance, Jadi cukup bisa merepresentasikan bagaimana Make tersebut digunakan. Oke, sekarang mari kita masuk ke tutorial yang ada di sini ya. Ya, jadi kalau kita lihat di sini beberapa contoh ya, kita coba lakukan contoh yang ada di sini. Oke. Ya, jadi pada contoh ini kita diberikan 3 source code ya. Jadi ada hello-make.c, hello-func.c, dan hello-make.h. Sekarang mari kita buat satu persatu source code tersebut. Kita mau lihat bagaimana Makefile ini bekerja. Ya, kita coba ya, kita coba vi help. Saya buat folder dulu. Ya, jadi kita buat file source code-nya terlebih dahulu. Nah, jadi kita coba masukkan masing-masing source code-nya. Jadi di sini memang kita tidak ya ini hanya simple function saja untuk hello world menggunakan bahasa C. Di sini ada mainnya itu ada di hello-make.c, sedangkan functionnya itu di-define di hello-func.c, sedangkan ada .h-nya itu dimasukkan di dalam hello-make.h. Oke, nah kalau kita lihat di sini sudah ada 3 source code ya. Kita bisa melakukan kompilasi secara dengan cepat dengan cara gcc min-o hello-make, hello-make.c, hello-func.c. Misalnya kita bisa melakukan ini ya. Lalu kita di sini mendapatkan satu binary ya dengan nama hello-make. Ya. Hello-make. Lalu program tersebut kita coba jalankan hello Makefiles. Artinya sudah dikompilasi dan sudah jadi binary. Itu yang biasa kita lakukan ketika kita memiliki source code lalu kita ketikkan make di sana kita compile menggunakan GCC di sini karena bahasanya bahasa C. Kita compile menggunakan GCC, setelah itu kita mendapatkan binary-nya ya. Nah, kita mau coba sekarang bagaimana jika kita menggunakan satu konfigurasi Makefile. Jadi kita tidak mengetikkan gcc min-o hello-make, hello-make.c, hello-func.c min-i. Ya, jadi kita tidak mengetikkan ini semua. Kita membuat di sini yang namanya Makefile terlebih dahulu. Sebelumnya saya coba remove dulu. Ya.
kita coba membuat namanya makefile. Nah, di dalam makefile ini kita ambil dari contoh ya, makefile pertama. Nah, ini yang paling simpel. Nah, di sini hello-make.c, hello-func.c ini adalah targetnya, ini adalah dependensinya, yang di bawah adalah komennya. Ya, jadi seperti yang sudah dijelaskan pada teori sebelumnya, ini adalah target, di sini adalah dependensinya, dan ini adalah komennya. Ya, komennya sama seperti yang tadi, ya ada gcc min-o hello-make.c. Nah, di sini saya mau coba untuk delete indentasinya karena saya tadi copy paste. Jadi pasti biasanya ada indentasi yang berubah antara HTML dengan VI. Oke, kita sudah punya yang namanya makefile di sini. Nah, ketika ada file makefile di dalam folder saya, maka yang saya lakukan, saya tinggal mengetikkan make. Ya. Nah, dia akan melakukan eksekusi terhadap target comment. Ya, targetnya sudah ada, terus komennya juga sudah ada. Maka kita lihat di sini, saya memiliki binary hello make ya di sini. Ya, untuk berikutnya kita coba untuk makefile yang kedua. Ya, jadi kalau kita lihat makefile yang kedua di sini sudah ada tambahan berupa definisi terhadap ininya terhadap suatu variabel. Jadi kita menyimpan ke dalam satu variabel untuk beberapa komen-komennya. Di sini cc sama dengan gcc, cflex sama dengan min i. Oke, nah sekarang kita coba untuk mengcopy makefile tersebut. Ya, yang sebelumnya karena di dalam satu folder itu hanya bisa dieksekusi satu makefile, jadi saya backup makefile yang sebelumnya jadi makefile 1 ya. Caranya ya bisa mv makefile jadi makefile 1 gitu ya, seperti itu. Nah, sekarang saya coba untuk buat makefile. Ya, di sini saya coba paste. Saya coba copy code dari web ya, tapi kita harus hati-hati bahwa ada indentasi yang mungkin berbeda antara HTML dengan text editor kita. Oke, nah kita coba ini harus dalam bentuk tab. Seperti ini, lalu kita save. Nah, setelah kita save, kita coba ketikkan make. Ya, jadi dia akan melakukan kompilasi terhadap seluruh program yang ada di dalam yang sudah kita konfigurasi di dalam makefile yang kita definisikan. Jadi di sini ada ya yang sudah kita definisikan cc, cflex, min i. Dan juga ketika kita ketikkan make ya kembali ya, artinya gini, sebelumnya saya sudah melakukan kompilasi dan sekarang saya kompilasi ulang, terus dia bilang make hello make is up to date ya, artinya semua sudah dibuild, tidak ada perubahan. Namun berbeda halnya ketika saya merubah source code-nya. Misalnya di sini saya rubah di dalam komennya misalnya hello func. Di sini ada yang saya rubah, misalnya printf-nya saya rubah sedikit ya. Ya, misalnya pakai space. Oke. Lalu saya buat make ya. Maka dia akan melakukan kompilasi ulang karena ada perubahan dari apa yang sebelumnya ada. Itu ya. Jadi itu beberapa hal yang perlu kalian ketahui mengenai makefile ini. Jadi terkadang memang
kita melakukan kompilasi lagi, walaupun kita sudah pernah compile, tapi Makefile akan mendeteksi bahwa source code atau binary yang hasil kompilasi tersebut sudah paling up to date. Berbeda halnya kalau kita sudah melakukan editing terhadap source code kita, maka nanti dia akan melakukan kompilasi ulang. Oke, berikutnya kita coba sampai ke tutorial yang ketiga ya. Kita coba untuk sampai yang ke tutorial ketiga, Makefile 3. Nah, di Makefile yang ketiga ini ada tambahan ya. Jadi beberapa target itunya ada dua ya, ada dua definisi target. Nah, jadi kalian tinggal mau milih yang mana, mau yang standar biasa .o atau yang hello make. Ya, kita coba. Ya, kita move dulu ini, move hello Makefile, move Makefile ke dalam Makefile 2. Oke, kita coba untuk buat Makefile baru, tapi sebelumnya kita remove dulu bintang.o rm hello make. Nah, kita coba kopikan Makefile yang ketiga ini. Nah, jangan lupa bahwa ketika kita ambil dari web, mungkin ada indentasi yang berbeda antara. Oke, ini udah sama. Oke, di sini ada beberapa perubahan dari yang sebelumnya. Di sini CC dan Cflex sudah didefinisikan. Lalu di sini kita menggunakan ada targetnya bintang.o. Jadi kita objek, terus ada .c-nya ya. Terus ada hello-make.h kita definisikan di sini, terus ada cc di sini. Di sini ada target lainnya, hello-make.o, hello-func.o, terus ada cc, min-o, hello-make.o dan hello-func.o. Oke, sekarang kita coba ya. Kita ketikkan make. Oke, dia melakukan kompilasi ya terhadap objek-objek yang kita definisikan. Lalu saya mau coba untuk delete terlebih dahulu ya. Di sini sudah ada hello-make.o dan hello-make ya, saya remove dulu. Nah, di sini saya coba untuk make hello-make. Ya, jadi definisi yang kedua kan ada namanya make hello make. Ya, kalau kita lihat di Makefile-nya, target kedua ini ada hello make. Ya, kita bisa mendefinisikan misalnya make install gitu. Kita definisikan di sini install, di sini nanti kita definisikan dependensinya, kita definisikan komennya. Ya, jadi dengan make ini kemudahan kita dalam melakukan kompilasi pemrograman akan jauh lebih terbantu dibandingkan kita melakukan kompilasi pemrograman satu persatu. Ya, bayangkan ini masih source code-nya masih sedikit. Namun kalau source code-nya sudah banyak, nanti pasti kita akan kesulitan ketika terlalu banyak file yang harus di-build menjadi binary. Oke, kalian bisa lanjut ya untuk latihan ke Makefile berikutnya ya, kalian bisa coba-coba di sana. Saya akan coba melanjutkan ini ke materi berikutnya. Oke, jadi setelah materi Make ini kita akan switch ke dalam materi yang namanya proc ya. Oke, materi proc akan kita bahas pada modul selanjutnya. Jadi untuk modul ini sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya.